Misalnya contoh ya, Bapak dan Ibu, kita itu kan mengenal namanya takwa ya. Kan tadi di Al-Quran di awal ada ayat yang mengatakan ini, la'allakum tattaqun. Kita kalau mau mengaji Al-Quran dengan baik, silakan baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Itu udah jelas disebutkan kira-kira inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, ada beberapa ciri. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa itu adalah yang menjadikan Al-Qur'annya sebagai petunjuk. Makanya saya tanya Bapak dan Ibu yang ada di sini, apakah kita sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk? Atau jangan-jangan kita lebih mendengarkan orang lain daripada Al-Qur'an itu sendiri? Bagaimana Al-Qur'an menjadi petunjuk kalau kitanya tidak serius mempelajarinya? Makanya saya senang di Antasalam ini sangat aktif melakukan kajian-kajian yang memang berdasarkan Al-Quran, hadis, sekaligus juga berdasarkan as-saqafah al-islamiyah. Saya pikir ini keunikan yang dimiliki oleh Antasalam. Maka kita harus bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi kalau ditanya, Ustaz saya pingin atau apa sih ciri-ciri orang bertakwa itu sebagaimana dimasukkan Allah? Silakan baca surat Al-Baqarah. Ya, itu jelas. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian apalagi Ustaz? Yang kedua cirinya adalah orang-orang beriman itu adalah atau orang bertakwa adalah yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib atau dalam tafsir lain juga dikatakan yu'minuna bil ghaib artinya adalah orang yang beriman meskipun dalam keadaan gaib. Gaib itu apa? Tidak ada orang sekalipun. Nah, kita itu masih yakin nggak kalau adanya Allah? Di saat tidak ada orang yang menyaksikan kita. Kalau kita yakin adanya Allah hanya ketika kita di masjid, nah itu berarti kita sedang ada masalah. Padahal kata Allah apa? Yu'minuna bil ghaib. Apalagi era sekarang ya. Era di mana yang gaib ini kadang-kadang seringkali dilupakan. Dianggap dunia lain. Alam malaikat itu dianggap ya itu omong-omong aja lah ya. Apalagi kalau bicara Allah, bicara tentang ruh dianggap omong kosong. Karena yang kita ingat itu hanya masalah dunia saja. Kita lupa kalau sebetulnya yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Hanya saja kita tidak merasakannya. Makanya kenapa di bulan puasa ini kita dilatih supaya kita belajar ilmu rasa. Ya, bisa merasakan kehadiran Allah. Kemudian yang ketiga apa? Wa yuqimuna shalah. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Aqoma yuqimu itu bukan hanya menunaikan sholat, tetapi mereka yang betul-betul melaksanakan sholat sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, ketika kita sholat itu kan ada takbir namanya ya, dengan menggunakan ismut tafdil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kalau kita setiap sholat mengatakan Allah Maha Besar, seharusnya kita pada saat bersamaan menghancurkan ego kita sendiri. Jadi tidak bisa ketika mengatakan Allahu Akbar, tetapi pribadi kita masih ego, masih penuh keegoan. Itu bertentangan dengan prinsip takbir Allahu Akbar. Kemudian ujung dari sholat itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang, tidak ada orang di samping kita, tetap salam. Ya, bukan hanya ketika ada jamaah kita assalamualaikum, tidak. Kenapa ketika sholat kita selalu mengucapkan di ujungnya dengan salam ke kanan ke kiri, walaupun nggak ada orang? Karena tadi yu'minuna bil ghaib, meskipun tidak ada, meskipun tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, itu tetap ada. Dan ketika kita salam ke kanan ke kiri, itu juga menunjukkan kita menyebarkan salam bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita mengucapkan salam kepada semut yang sedang melangkah, mungkin mendatangi gula. Kita mengucapkan salam ya kepada binatang-binatang yang lainnya. Kita mengucapkan salam kepada makhluk-makhluk hidup lainnya. Ya, makanya kenapa insan kamil itu adalah orang yang betul-betul hidupnya itu menekankan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga termasuk kepada selain manusia.
Ya, jadi kenapa kita salam? Itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah yang memang senantiasa senang menginfakkan hartanya atau rezekinya. Jadi tidak pelit, tidak bakhil, ya. Kalau memang kita punya harta yang lebih, ya walaupun pas-pasan, ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Jadi jangan sampai kita seakan-akan menutup mata kita, telinga kita, karena jangan sampai nanti kalau kita pura-pura tidak tahu, kemudian nanti kita disebut ya di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebagai orang yang memiliki hati, tetapi hatinya tidak pernah bisa memahami apa-apa. Karena nggak pernah kita pakai. Tertutup hatinya ini. Gitu. Jadi kita itu harus bisa menginfakkan sebagian rezeki yang kita punya. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian selanjutnya apa? Ya, mengimani Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah udah jelas disampaikan, kita itu harus mengimani kepada Rasulullah, tetapi juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita belajar serius mengenai misalnya sirah nabawiyah? Jangan-jangan pengetahuan kita tentang nabi juga masih minim. Jangan-jangan juga kita tidak tahu bagaimana perjuangan Rasulullah ketika dulu mengembangkan dakwah Islam. Jangan-jangan kita juga tidak tahu bagaimana beliau betul-betul dididik dalam kesulitan sejak masa kecilnya, di mana di saat usianya masih kecil, itu sudah ditinggalkan ayah dan ibunya. Bagaimana kita dikatakan cinta Rasulullah, kalau saja kita tidak betul-betul menghayati bagaimana perjuangan beliau ketika pertama kali menerima wahyu Allah. Itu baru Rasulullah. Belum nabi-nabi sebelumnya. Karena di dalam Islam itu kita beriman bukan hanya kepada Rasulullah saja, tapi al-iman itu juga kepada nabi-nabi Allah. Tetapi sejauh mana kita mempelajari mereka? Apakah kita tahu cerita Nabi Isa? Apakah kita tahu cerita Nabi Musa, Harun, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam? Jangan-jangan kita juga tidak paham. Taunya hanya namanya, tapi tidak pernah paham ibrohnya, apalagi surah nabawiyah mereka. Nah ini contoh. Jadi keimanan itu harus terus naik ya. Kenapa? Karena ternyata kalau orang sudah melewati fase-fase ini, maka Allah katakan apa? Mereka senantiasa mendapat petunjuk. Ya. Jadi mereka itu betul-betul mendapat petunjuk dari Allah. Dan tadi sudah saya jelaskan juga, petunjuk itu sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu, yaitu jalan yang lurus. Supaya apa? Ujungnya adalah mendapat keberuntungan. La'allakum muflihun. Supaya mereka betul-betul menjadi orang yang muflih. Muflih itu apa? Beruntung ya. Makanya kenapa di dalam azan juga dipanggil kan? Hayya 'alas shalah. Ya kan? Hayya 'alal falah. Ada namanya falah. Hayya 'alal falah. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa meraih keberuntungan. Jadi jangan rugi. Hidup kita ini jangan hidup yang merugi, tapi harus yang menguntungkan. Dan menjadi orang bertakwa itu adalah orang yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang bertakwa, dan ini juga menjadi ciri dari insan kamil, maka sesungguhnya kita sedang membawa perbekalan untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini kan kalau mau jujur kita katakan adalah satu upaya kita untuk berbekal-bekal, membawa atau menyiapkan bekal kita untuk kita pulang nanti kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbekalan. Jadi dibekalkan itu bukan harta yang banyak, tapi takwa kita. Makanya kenapa kita itu betul-betul diminta untuk membawa bekal, ya. Dan bekalnya itu adalah takwa. Nah, orang bertakwa adalah orang yang betul-betul serius menjalani ibadah puasanya sampai sekaligus juga mempelajari makna-makna yang ada di dalamnya. Selanjutnya, orang bertakwa juga akan sangat mudah mendapatkan ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu yang didapatkan bukan dari bangku kuliahan. Ilmu-ilmu yang didapatkan secara langsung. Yang di dalam tradisi Islam itu dikenal sebagai ilmu laduni atau ilmu huduri. Jadi berbicara mengenai ilmu
ada dua jenis ilmu yang sangat populer. Yang pertama adalah yang disebut sebagai ilmu husuli. Ilmu husuli adalah ilmu yang didapatkan berdasarkan kerja keras kita. Kayak misalnya kita kuliah, kita belajar di sekolah, mencatat, mendengarkan dosen. Itu ilmunya ilmu husuli. Tetapi ternyata kalau kita betul-betul menjadi orang bertakwa, maka Allah akan berikan kita bukan semata-mata ilmu husuli, tetapi juga ilmu huduri, ilmu kehadiran. Ya, kehadiran tentang apa? Yang ilahi. Makanya kenapa ini yang menarik ya, Bapak Ibu, bahwa salah satu tujuan dari puasa itu supaya kita bertakwa, yang ujungnya kalau kita bertakwa dengan benar, maka kita bisa mendapatkan ilmu huduri langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi saya katakan problem manusia itu adalah tidak punya kemampuan dan kemauan untuk merasakan kehadiran Allah, maka orang bertakwa itu punya kemampuan dan kemauan untuk menghayati kehadiran Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian atau kepadamu. Nah, ini luar biasa. Jadi orang bertakwa itu otomatis akan menjadi pribadi yang tercerahkan. Insan kamil adalah mereka yang selama hidupnya terus mencari pencerahan sehingga sosoknya betul-betul menjadi pencerah baik bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi binatang, sekaligus juga yang lain-lainnya. Nah sekarang, ini penutupnya ya, sebelum kita tanya jawab. Menjadi insan kamil itu bagaimana? Ada beberapa hal yang harus kita highlight. Yang pertama, insan kamil itu adalah insan yang memang mengabadikan hidupnya semata-mata hanya untuk Allah. Ya, jadi bukan untuk selain Allah. Jadi melakukan apapun hanya betul-betul hanya Allah saja. Meskipun kadang-kadang mungkin manusia tidak melihatnya, tidak apa-apa. Tetapi kita harus yakin bahwa kita ini hidupnya harus semata-mata hanya untuk Allah. Teman-teman, Bapak dan Ibu belajar sore hari ini hanya untuk Allah. Ada sebagian masih kuliah hanya untuk Allah. Ada yang sedang berbisnis hanya untuk Allah. Makanya kenapa insan kamil ini betul-betul kalau dalam bahasa tradisi itu ya disebut sebagai apa semacam karya Allah yang paling indah itu ada pada manusia. Makanya manusia itu juga kadang-kadang disebut sebagai mikrokosmos. Sedangkan alam semesta itu disebut sebagai makrokosmos. Jadi apa yang ada pada alam seluruhnya ada pada manusia. Jadi kalau misalnya di alam itu ada unsur al-madiyat, ada unsur material, maka unsur material itu juga ada pada manusia. Kita punya fisik kan? Tetapi ternyata di alam juga ada unsur tumbuhan. Manusia juga punya unsur tumbuhan. Di alam ada namanya unsur hewan. Kita juga ada unsur hewannya. Tetapi ada satu yang tidak ada di alam sebetulnya. Apa itu? Kemanusiaan kita. Yaitu kesadaran diri kita sebagai makhluk Allah. Dan itu letaknya ada pada ruh kita. Nah ini makanya kenapa puasa itu harus melatih. Supaya yang dilatih itu bukan hanya menurunkan ego, mengontrol emosi kita, tetapi kita juga bisa sampai kepada pengenalan mengenai who am I yang sebenarnya. Man ana itu bisa dijawab dengan tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu menjadi khalifatullah, yang itu menjadi insan kamil. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas Islam, iman menuju ihsan. Jadi levelnya itu jangan berhenti di Islam saja. Ya, jangan berhenti misalnya kalau kita ada yang menggunakan jilbab atau kerudung merasa udah berislam secara cukup hanya dengan memakai kerudung. Enggak, harus lanjutin lagi ya. Sampai kepada level iman, sampai nanti ujungnya adalah sampai kepada level ihsan. Kemudian yang ketiga, menjadi insan kamil itu artinya menjadikan takwa sebagai capaian tertinggi dalam beragama. Ya, jadi kalau misalnya sekarang sedang ramai, ya ini tanpa mengurangi hormat saya, banyak teman-teman yang berlomba-lomba, oh saya pengen jadi hafid Quran gitu. Itu baik sekali dan sangat bagus. Tetapi jangan hanya berhenti menjadi hafid Quran. Tetapi kita harus betul-betul menjadi insan kamil. Menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi jangan sampai kita terlihatnya beragama, tetapi kita sebetulnya tidak menjadikan yang penuh takwa begitu. Dan ingat, menjadi insan kamil itu berarti menjadi manusia universal yang memiliki efek manfaat bagi segenap alam.